warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minina al-khashi'in al-mutawadi'in asy-syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulin nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur adalah merupakan kewajiban dari setiap individu kita. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang dimana senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dikala senang ataupun susah. Karena kita tahu bersama bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dikala susah ataupun lapang. Dan kita tahu bersama bahwa orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang senantiasa merasakan betapa besarnya nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang meningkatkan iman dan takwanya itu akan diberikan oleh Allah bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam tafsir bi ahsani ma kanu ya'malun, orang itu akan diberikan kemudahan ketika sakaratul maut, bahkan diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Orang yang bersyukur itu diangkat ke alam kubur dalam keadaan ringan, kemudian dimasukkan ke alam kubur penuh dengan bau semerbak, yang ketika terakhir dari 7 langkah keluarganya meninggalkan kuburan itu, malaikat datang kepadanya dengan penuh senyum dan pakaian yang semerbak, bau harum, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang benar bersyukur yang meningkatkan iman dan takwanya tersebut bahwa mereka itu, orang-orang itu akan diberikan penantian taman surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maka karena itu jadilah kita orang-orang yang benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita juga tidak bisa kita pisahkan bahwa kita sudah menyelesaikan bulan-bulan haji, waktu di mana keberangkatan jemaah haji seluruh dunia, yakni dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Saat ini kita sudah berada di pasca bulan haji. Hadirin, apa yang mestinya kita petik dari pembelajaran haji? Ada 2 hal semestinya yang mesti kita tarik pembelajarannya. Yang pertama adalah bahwa bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah hajinya, setidaknya mereka itu adalah menjadi orang-orang yang hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni haji mabrur. Karena kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang hajinya mabrur itu kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, regulasi pemerintah ini mestinya kita lebih telaah, lebih jauh. Karena sebelum Covid, pemberangkatan jemaah haji notaben diprioritaskan bagi orang-orang yang berumur 65 tahun ke atas. Disegerakan untuk berangkat. Tapi di tahun 2022 ini malah terbalik. Regulasi pemerintah menjadi terbalik. Yang berumur 65 tahun ke atas malah tidak jadi diberangkatkan. Suatu dilema masalah
di tahun-tahun yang akan datang. Tapi mudah-mudahan akan ada regulasi baru lagi, sehingga orang yang sudah tua-tua yang lama mengendap dananya kemudian menunggu untuk bisa berangkat itu, hadirin sidang jemaah Jumat, bisa disegerakan untuk berangkat. Tapi hadirin, setidaknya kita ambil pelajaran yang paling utama. Apa pelajaran yang paling utama? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, dan di dalam dan di depan Ka'bah itu ada namanya maqam. Dan makom ini, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan hidup kita bahwa ini adalah keajaiban dunia. Kalau makom ini masih ada, maka yang jelas kiamat masih panjang. Tapi kalau ini sudah sirna, maka berarti kiamat akan datang ke hadapan kita. Makom yang dimaksud ini bukan kuburan, makom Ibrahim. Tapi makom yang di depan Ka'bah berkisar 11 meter dari pintu Ka'bah, itu adalah batu dari surga. Ada dua batu di dunia ini yang diberikan oleh Allah, yang dua batu itu tidak akan pernah disembah oleh manusia. Pertama adalah Hajarul Aswad yang berada di sudut Ka'bah. Yang kedua makom, itulah batu dari surga. Makom itu adalah batu pijakan tapak kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu ukurannya lebar panjang kali lebar 11 kali 12, kemudian tingginya berkisar 15 meter. Dan makom inilah hidrolik yang keajaiban dunia sampai detik ini itu masih ada, dan ada fakta di hadapan kita supaya kita meyakininya. Berbentuk cangkup, dan ada di situ dua tapak kaki yang berukuran 27 cm, panjangnya, lebarnya 14 cm, kedalamannya kurang lebih 10 cm. Inilah yang dipijak ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sampai 15 meter ke atas. Keajaiban dunia yang ini harus nyata kita perhatikan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan saat ini hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, makom itu sudah berpisah dengan dinding Ka'bah sekitar 10 meter tadi atau 11 meter tadi. Ketika itu dempet, apa kemauan menjadi kehendak hati Nabi Ibrahim? Ke atas, ke atas, ke pinggir, ke pinggir. Jadi menurut kehendak apa yang diinginkan menurut hati Ibrahim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian selesai pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim bingung, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang mesti kami lakukan dengan Ka'bah ini? Kata Allah dalam firman-Nya, kum maqamak, berdirilah kamu di tapakmu itu, di makommu itu. Maka hadirin, betul, ketika berdiri, makom tinggi setinggi-tingginya, kemudian lebih tinggi dari bukit-bukit yang ada sekarang, dan yang membuktikannya sekarang adalah tandanya dengan hotel-hotel berbintang setinggi itu, makom itu tinggi menjulang. Kemudian setelah itu hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam riwayat itu yang diterangkan dalam buku Pintar Haji dan Umrah yang disusun oleh Muhammad Iwan Gayo, menerangkan bahwa setelah di atas bukit-bukit itu Nabi Ibrahim kebingungan lagi, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang mestinya dilakukan? Maka Allah memberikan jawaban dalam surat Al-Had ayat 27, wa'adzim finnasi ya'tuka rijalan min kulli fajjin amik. Wa'adzim finnasi bil hajj, panggil orang-orang itu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka ya'tuka rijalan wa ala kulli tamirin ya'tika min kulli fajjin amik,
maka kata Allah, orang akan berdatangan dari berbagai penjuru dengan berbagai cara. Ada yang berjalan kaki, ada dengan kendaraan, ada dengan pesawat bermacam-macam. Nah, dalam tafsir itu dinyatakan hadirin bahwa dalam panggilan itu manusia yang sudah lahir ada yang menjawab, dan yang belum lahir ada yang menjawab 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan bahkan ada yang tidak menjawab sama sekali. Naudzubillah. Tapi yang jelas, ketika kita mengambil pelajaran yang sangat besar dari kenyataan yang ada dari makom ini, hadirin, bahwa sebenarnya Allah sudah menggariskan bahwa haji dan umrah sudah ada di dalam diri kita, baik yang kita lahir saat ini ataupun belum lahir. Sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana caranya kita menjemput haji dan umrah itu. Tapi yang jelas orang berhaji sudah jelas umrah. Tapi orang umrah belum tentu haji. Tapi ada nilai pahala haji. Kapan itu dilaksanakan? Kata Rasulullah, innal umrata fi Ramadan. Ketika umrah di Ramadan, maka yaqdil hajj, seperti sama dengan melaksanakan haji. Dan bahkan Rasulullah sama kalau orang itu berumrah di bulan suci Ramadan, sama dengan dia berhaji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan, dalam diri kita sudah ada haji, dan itu merupakan kewajiban yang lanjutan ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam diri kita sudah ada haji. Oleh karena itu kata Allah, kewajiban haji itu adalah merupakan hal yang mestinya dilakukan oleh setiap individu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang bisa sampai untuk mencapai ke Baitullah. Hadirin, dalam diri kita sudah ada. Tinggal bagaimana kita memaknai mampu. Mampu itu bukan berarti kita harus ada duit. Mampu itu juga harus ada mental yang kuat. Mampu itu juga harus punya keilmuan. Mampu itu juga ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan seperti kemarin, tidak bisa jadi berangkat. Mampu itu adalah aman. Tapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang tidak akan sampai kemampuannya kalau orang itu tidak punya kemauan. Berapa banyak orang yang mampu, banyak duitnya, tidak mau, tak sampai. Sudah ada kendaraan dan aman di jalan, tapi kalau tidak ada kemauan, tak akan sampai. Maka yang jelas hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayo songsong haji dan umrah yang diberikan Allah yang sudah ada dalam diri kita. Ayo jemput, ayo usaha semaksimal mungkin. Tumbuhkan hasrat dan kemauan kita untuk bisa diberangkatkan oleh Allah menjadi tamunya ke Baitullah. Karena itu merupakan kesempurnaan dari setiap individu kita. Kalau rukun Islam kita haji tidak dilaksanakan, berarti kita masih kurang satu menyempurnakan dari rukun Islam itu. Kita semuanya sudah ada, mampu untuk itu. Cuman bagaimana kita meraih menjadi orang-orang yang benar mau untuk menjemput haji dan umrah yang ada di dalam diri kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Apa kata Rasul? Kalau sudah ada haji di dalam dirimu, kalau sudah ada dalam dirimu harta, kemudian sehat fisikmu, aman, tapi bagaimana kamu juga tidak mau melaksanakan haji? Hadirin, apa kata Rasul? Man aradal hajj falyu'ajjil, segerakan, kata Rasul, kalau sudah ada untuk itu, karena belum tentu esok hari kita bisa hidup. Hadirin, terus bagaimana bagi orang yang sudah mampu sebenarnya tapi tidak mau berangkat menuju Baitullah? Kata Rasul, dia akan diberikan 3 bencana. Bencana yang pertama, kata Rasul, orang itu akan diberikan qatadillur rahilah, suatu saat kalau hartanya ada, sehat walafiat, tapi dia tidak mau berangkat ke Baitullah, kata Rasul, orang itu bisa jadi harta yang dia miliki maka akan hilang, berkurang sedikit demi sedikit dengan apa saja yang dia butuhkan. Yang kedua, qad yumradul marid, orang itu akan diberikan penyakit sakit. Kalau sudah sakit-sakitan maka kurang kesempurnaan kita.
Nah, sebelum kita diberikan sakit dan penyakit oleh Allah, ayo segerakan. Walaupun kita dengan hanya 1 juta, 5 juta. Mudah-mudahan kalau itu terus berlanjut, Allah berikan anugerah bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Yang ketiga, bencananya, kalau kita tidak segerakan, qad takunul hajah, suatu saat akan ada hajat yang lain. Kita berpikir, perbanyak dulu harta kita, kita perdagangkan, kita perjualbelikan apa saja, tapi lama-kelamaan karena kita tidak segerakan itu, ada hajat-hajat yang lain. Atau kita menjadikan lemah diri kita, mental kita tidak bertambah, kemudian kesehatan kita malah berkurang, Allah akan berikan penyakit kepada kita. Oleh karena itu hadirin, segerakan, kalau tidak kesempurnaan dari keislaman kita masih dipertanyakan bagi kita semuanya. Hadirin, di hadis yang lain dinyatakan oleh Rasul, man malaka zada wa rahilatan tuballighu ila baitillah, barang siapa yang punya harta, dia mampu untuk bisa berangkat ke Baitullah walam yahud, tapi dia tidak mau berangkat, falyamut yahudiyan aw nasraniyan, kalau orang itu mati maka akan matinya Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, semoga yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita bahwa dalam diri kita sebenarnya sudah ada haji dan umrah, tinggal kita punya kemauan yang kuat, yang keras, kemudian berniat dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan undangan kepada kita sehingga kita menjadi tamunya Allah. Kemudian terakhir kita menjadi orang-orang yang dalam kerukunan kita, rukun Islam kita, menjadi orang-orang yang sempurna dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan berfaedah bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa'malul khairat fa innal khairat tahdi ilal jannat wajtanibul ma'asi was sayyiat fa innas sayyiat tahdi ilan nar waqsiru was salawati ala nabil mustafa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa'malul khairat wajtanibus sayyiat wa qulus salawat 'alan nabi kama qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi nuril islami wal iman. Allahumma hdina bi nuril Qur'an. Allahumma hdina bi hurufil Qur'an. Allahumma hdina bi juzu'il Qur'an. Allahumma hdina ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik wa qamarika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ya Allah fa innana lam na'lam. Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim waj'alna ya Allah min ibadikas salihin al mutawadi'in asyakirin wansurna ya Allah minal qaumidz zalimin wansurna minal qaumil munafiqin wansurna minal qaumil musyrikin wansurna minal qaumil kafirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terberkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله